Church, senang sekali bisa berjumpa di ibadah online Sitri Kenisa Bekasi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Wow, saya selalu berharap dan berdoa kepada Tuhan supaya kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan bersemangat untuk ibadah online hari ini, amin. Dan hari ini kita akan sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Kita akan sama-sama merasakan hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan untuk kita semua, mari persiapkan hati kita, mata kita, telinga kita untuk tertuju kepada Tuhan, amin. Karena ada sesuatu yang baru Tuhan siapkan. Mari kita tinggikan Tuhan Yesus bersama-sama. Come on church, praise Him. Kau agung Tuhan. Kami bersuka cita. Agung dan mulia perbuatan-Mu Tuhan. Salib dan darah-Mu membuatku bersorak. Kaulah yang terhebat, Yesus, Kau terkuat. Maut dikalahkan, dosa Kau hancurkan. Kaulah yang terhebat, Yesus, Kau terkuat. Bangkit ku nyatakan, besar setia Kau Tuhan. Amin. Kau setia. Mari lebih lagi bersuka cita bagi Tuhan. Agung dan mulia perbuatan-Mu Tuhan. Yes God. Salib dan darah-Mu membuatku bersorak. Kaulah yang terhebat, Yesus, Kau terkuat. Maut dikalahkan, dosa Kau hancurkan. Kaulah yang terhebat, Yesus, Kau terkuat. Bangkit ku nyatakan, besar setia Kau Tuhan. Yes Lord, Kau layak ditinggikan. Mari puji Tuhan. Jesus, Kau perkasa. Yesus, Kau perkasa, agung dan mulia. Yesus, Kau perkasa, agung dan mulia. Yesus, Kau perkasa, agung dan mulia. Yesus, katakan lagi, panggil nama Yesus, dengar. Yesus, Kau perkasa, agung dan mulia. Yesus, Kau perkasa. Kaulah yang terhebat, Yesus, Kau terkuat. Maut dikalahkan, dosa Kau hancurkan. Kaulah yang terhebat, Yesus, Kau terkuat. Bangkit ku nyatakan, besar setia Kau Tuhan. Amin. Setia Kau Tuhan. Katakan, setia Kau Tuhan. Woo. Thank you Lord. Praise God. Thank you Jesus. Woo. Yes Lord, Kau Allah yang layak kami muliakan Tuhan. Jiwa kami menyembah Raja, Raja Agung, pemilik hidup kami, Juru Selamat hidup kami. Kaulah sumber kehidupan kami Tuhan.
sumber pengharapan kami Bapa. Mari datang lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Jesus, ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Oh Yesus, thank you Lord. Mari datang bersujud di hadapan Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan,
pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memujamu, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Let's worship Him. Mari berikan penyembahan yang terbaik. Kami memuja-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Yesus, Kau pemilik hidup kami, Kaulah sumber kehidupan kami, Kaulah sumber pengharapan kami, Kau yang kami tinggikan seumur hidup kami. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau saja. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted high. Let our King be lifted high. Come on. Let our King be lifted high. Oh, say, lebih lagi, lebih lagi. Be lifted higher, higher. Bukan, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted high. Let our King be lifted high. Let our King be lifted high. Hosanna, 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 you are the King of Kings, Lord Jesus. Mari saat ini kita bersatu hati di dalam roh. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kepada yang maha tinggi, membawa setiap seruan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta urapan yang baru daripada Tuhan, supaya kita memiliki iman yang teguh, iman yang kuat di dalam Tuhan, untuk terus merasa haus, merasa lapar akan hadirat Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan saat-saat ini. Mari berseru kepada Tuhan. Biarkan kita memiliki kerinduan untuk melekat pada Tuhan. Mari angkat suara kita berdoa. Tuhan
Kami hanya memerlukan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Sebab tidak ada satupun manusia yang sanggup kami andalkan. Hanya Tuhan saja yang dapat kami andalkan. Mari saat ini kita berdoa mujizat Tuhan hari-hari ini dinyatakan. Kita berdoa khusus untuk rumah ibadah ini. Kita berdoa khusus untuk gedung ibadah ini. Kita berdoa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan mampu dibuat Tuhan. Sehingga setiap usaha yang kita lakukan untuk memiliki gedung ini dibuat Tuhan berhasil. Mari berdoa meminta mujizat Tuhan saat ini. Bila Kau yang buka jalan, maka tidak ada satupun yang menutupnya. Amin. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Mari kita berdoa mengangkat tangan bagi bangsa Indonesia. Kita berdoa vaksin boleh segera ditemukan. Mari memberkati setiap peneliti-peneliti, setiap pemerintah-pemerintah juga boleh memiliki kebijakan yang tepat untuk segera menemukan vaksin. Mari kita berdoa saat ini, Tuhan memulihkan bangsa kita. Angkat suara kita berdoa. Bawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Berdoa, boleh berikan hikmat kepada para peneliti sehingga boleh menemukan vaksin. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah-pemerintah boleh memberkati Tuhan. Ada roh kami bahkan kepada pemerintah-pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat untuk memimpin kami dengan roh takut akan Tuhan. Bila pemimpin-pemimpin kami diurapi Tuhan. Kita juga berdoa untuk gembala kita Pastor Tini. Kita berdoa gembala kita menerima kesehatan daripada Tuhan, kesehatan yang baru untuk terus memimpin kita di dalam Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita berdoa bagi gembala kita. Berdoa bagi Pastor Tini, lepaskan berkat Tuhan. Kami percaya kesehatan yang baru Tuhan berikan. Tuhan memberikan hikmat untuk memimpin kami di tempat ini. Tuhan memberikan kekuatan kemanapun dia melangkah. Penyertaan Tuhan, perlindungan daripada Tuhan. Terus mengikutinya kebajikan kemurahan Tuhan. Memenuhi setiap kebutuhannya. Apapun yang dia doakan, Tuhan menjawab. Tuhan membuat berhasil apapun usaha yang dilakukannya. Tuhan menopang dia di dalam tangan-Mu yang agung. Kami memberkati Pastor Tini, Kau menjamah saat ini di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari saat ini kita menyembah Tuhan. Lord Jesus. Kau yang
Hosana, Hosana in the highest. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki bulan yang baru di bulan Oktober ini, dan tema di gereja kita yaitu memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Dan ada ayat emas Bapak Ibu Saudara sepanjang minggu ini di Roma 14 ayat 17 saya akan bacakan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Biarlah kebenaran, damai, sukacita oleh Roh Kudus saja yang selalu menyertai kita. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Suartini Simanjuntak. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, dan siapkan juga catatan, catat setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Amin. Namun sebelum itu kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kami buka hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Bapa. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Besar kasih-Mu Tuhan, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku.
Yesus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia. Maha mulia, maha mulia, dan terindah Kau Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar atas hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah rumah kami masing-masing. Pada saat kami beribadah kepadamu, ada hadirat Tuhan yang kami rasakan. Saat ini Bapa, kami mau perjamuan kudus. Kami mau mengingat kematian Yesus yang mengorbankan hidupnya untuk membuktikan kasih-Nya begitu besar. Kami mengucap syukur dan menyerahkan perjamuan kudus ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin kami Roh Kudus yang menjamah setiap hati kami untuk mengerti makna sesungguhnya daripada sakramen perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, setiap orang suka diberi. Ada pemberian yang kita terima dan hati kita pasti senang ketika kita menerima sebuah pemberian. Hari ini sebelum kita perjamuan kudus, saya mau mengingatkan kita bahwa ada pemberian yang agung yang Tuhan berikan, yang Bapa berikan bagi setiap orang yang percaya. Firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, mengapa saya katakan pemberian Allah disebut dengan pemberian yang agung, pemberian yang terbesar? Yang pertama, karena pemberian Allah bersifat kasih. Firman Tuhan katakan tadi, karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah itu besar bagi Bapak Ibu Saudara. Kasih Allah yang Dia karuniakan kepada setiap orang yang percaya itu sangat besar. Engkau dikasihi, dan hari ini ketika kita makan roti dan minum anggur ini, sadari betapa engkau dikasihi oleh Allah. Engkau biji matanya Tuhan. Pemberian agung, pemberian terbesar yaitu hidupnya Dia berikan karena kasih-Nya begitu besar bagi saudara dan saya. Pemberian ini adalah pemberian yang bersifat universal. Allah memberikan, Allah mengasihi dunia ini. Firman Tuhan katakan tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bersifat universal. Semua orang dikasihi oleh Allah. Semua orang dikasihi oleh Allah. Kalau engkau belum percaya kepada Yesus pun, engkau dikasihi oleh Allah. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, engkau dikasihi, engkau diterima menjadi anaknya. Yang berikut adalah pemberian Allah itu bersifat pengorbanan. Dia mengorbankan dirinya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dia menerima hukuman itu. Dia disalibkan. Itu karena buktinya, bukti kasihnya yang besar. Kasihnya sungguh luar biasa. Jadi pemberian Allah itu bersifat pengorbanan. Dia korbankan dirinya. Hari ini sadari bahwa ketika Yesus mati di kayu salib itu karena Dia mengasihimu. Dia mengorbankan hidupnya, Dia mengorbankan nyawanya karena mengasihi kita. Yang keempat, pemberian Allah itu bersifat kekal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Saudara dan saya dijanjikan engkau menerima kehidupan yang kekal karena engkau percaya kepada Yesus. Karena percaya kepada Yesus, engkau mengalami akan menerima kehidupan yang kekal. Nah, hari ini kita akan makan roti dan minum anggur. Perjamuan kudus ini, Bapak Ibu Saudara persiapkan. Saya percaya saudara sudah menerimanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengangkat roti ini menjadi lambang tubuh Yesus. Menjadi lambang tubuh Yesus. Dia buktikan kasihnya, tubuhnya dicambuk berkali-kali. Dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Mari pagi hari ini pandang kematian Kristus karena dia mengasihi engkau. Dia memberikan pemberian yang agung, pemberian yang terbesar. Nyawanya dia berikan. Dia rela untuk dipukul, dicambuk, disalib, tangannya dipaku. Kakinya menerima paku. Ditancapkan kepada kayu salib itu. Darahnya tercurah. Ini adalah bukti kasihnya yang besar, pengorbanannya. Mari angkat roti ini di tangan kananmu. Mari berseru kepada Yesus, melihat kepada karya keselamatan yang Yesus lakukan. Bapa di surga, kami mengakui bahwa kematian Yesus membuktikan kasih-Mu yang besar kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Kami bersyukur menerima pemberian yang agung, pemberian yang terbesar. Ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkannya bagi kamu. Dan ketika engkau mau makannya, makanlah dengan iman dan percaya bahwa ini adalah pemberian daripada Allah untuk memberikan kepadamu kehidupan yang kekal. Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat cawan yang berisi anggur perjamuan kudus ini. Ini merupakan lambang darah Yesus yang tercurah untuk penebusan dosa kita. Pemberian yang terbesar, pemberian yang agung adalah pengorbanannya. Dia berkorban, dia mau mati. Bukti cintanya, bukti kasihnya yang terbesar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ini adalah darah perjanjian yang dicurahkan bagi setiap orang yang percaya. Ini adalah darah penebusan. Kita ditebus dari cara hidup kita yang lama. Mari minum dengan iman di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur untuk menerima karya terbesar. Kami telah menerima hadiah pemberian terbesar yang agung dari Bapa kami, Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Kami percaya setiap firman Tuhan. Bahkan hari ini kami diingatkan bahwa kami orang yang percaya kepada Yesus diberikan kehidupan yang kekal. Kami bersyukur kami menerima pemberian yang agung, pemberian yang terbesar ini. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk pengorbanan yang Kau lakukan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kekal yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah perjamuan kudus dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan mengajar kita, yang akan mendorong kita. Kita diingatkan oleh Roh Kudus pagi hari ini untuk setiap kebenaran yang dibagikan, mari dengarkan dengan sungguh-sungguh hati. Saudara pasti akan diberkati dan mendapatkan sesuatu untuk mengubah hidup kita. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau mendengarkan
firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami supaya kami mengerti isi hati-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami mau menangkap kebenaran-Mu. Apa yang Yesus ajarkan itu yang kami mau lakukan dan aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau Roh Kudus yang memimpin pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang sangat penting pasti kita cari, pasti kita kejar. Apa yang penting? Saya kasih contoh pekerjaan. Ketika seseorang tamat sekolah, tamat kuliah, setelah itu pasti akan mencari pekerjaan. Kenapa? Untuk mendapatkan uang, untuk kelangsungan hidupnya. Ya, ada orang berusaha, punya usaha, dia akan semaksimal mungkin untuk dia bekerja, untuk dia berusaha, karena itu penting. Kenapa itu penting? Seorang yang bekerja dia akan berusaha untuk datang tepat waktu, tidak terlambat ya, tidak bolos-bolos dalam bekerja. Karena apa? Takut kehilangan pekerjaan. Karena apa? Karena itu penting. Nah, itu penting sekali karena itu menyangkut kelangsungan hidup. Menyangkut kebutuhan jasmani kita. Karena orang bekerja dia akan dapatkan upah, atau orang usaha dia mendapatkan uang untuk kelangsungan hidupnya. Apakah itu salah? Tidak, itu baik, itu benar. Nah, hari ini saya akan berbicara kepada sesuatu yang penting yang Yesus ajarkan. Sesuatu yang paling penting saya katakan yang harus kita kejar. Jadi hari ini saya berikan tema khotbah saya yaitu carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita baca firman Tuhan dari Matius 6 ayat 31 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Wah, perhatikan baik-baik. Kata kerja mencari di sini itu menunjuk terjadinya keasikan terus-menerus ketika mencari sesuatu atau berusaha dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk memperoleh sesuatu. Kalau Tuhan berkata, carilah, artinya suatu perjuangan dengan keras untuk memperoleh sesuatu. Kalau itu penting, kalau itu sangat-sangat kita butuhkan, pasti kita akan mencari dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Ada keasikan mencari terus-menerus. Karena kita tahu kita akan memperoleh sesuatu. Tafsiran yang paling sederhana dalam Matius 6 ayat 33 ini untuk kata-kata mencari kerajaan Allah dan kebenaran Allah ialah mencari untuk menjadi taat kepada Allah. Mencari untuk menjadi taat kepada Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari terdapat pengertian yang lebih jelas. Saya bacakan dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Tuhan katakan demikian. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Wah, saya suka terjemahan ini. Usahakan dahulu Allah memerintah dalam hidupmu. Jadi mencari kerajaan Allah yaitu Allah memerintah dalam hidupmu. Saya kan tadi mengatakan bahwa mencari itu adalah kata kerja yang melakukan terus-menerus. Terus-menerus. Nah, Kristus menyebutkan, Yesus mengatakan di sini dua hal yang harus kita cari. Yang pertama apa? Kerajaan Allah. Kita harus berusaha bersungguh-sungguh terus-menerus
agar kepemimpinan dan kuasa Allah dinyatakan melalui kehidupan kita dan ibadah kita setiap hari. Yang dimaksud dengan kerajaan, karena kerajaan berhubung dengan otoritas. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah, Yesus sebagai raja di sorga dan di bumi. Yesus sebagai raja dalam hidup kita, dia yang mengendalikan hidup kita, dia yang memiliki otoritas. Itu artinya mengejar kerajaan Allah. Kalau kita terutama mencari kerajaan Allah, maka Allah akan memberi juga yang perlu untuk kebutuhan jasmani kita. Sesungguhnya nats yang kita baca tadi merupakan kesimpulan dan penjelasan Yesus menjawab kekhawatiran para murid dan setiap orang. Siapapun kita pasti memiliki kekhawatiran. Khawatir akan keberlangsungan hidupnya, khawatir akan kenyamanan hidupnya, khawatir akan nanti bagaimana masa depannya. Ada begitu banyak khawatir nanti apa yang akan menimpa hidup ini. Jadi semua orang bisa khawatir. Nah, kalau kita sama-sama memiliki kekhawatiran, apa yang membedakan murid-murid Tuhan Yesus yang mengenal Allah dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus mengelola dan menjawab kekhawatiran itu? Nah, di sini Yesus memberikan pegangan yang sangat berharga tadi di Matius 6 ayat 32. Yesus mengatakan kita harus berbeda. Karena apa? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Wah, mari Bapak Saudara baca dari perikopnya aja di Matius 6 ini. Judul perikopnya adalah hal kekhawatiran. Bapak Ibu baca dari ayat 25. Janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai gitu. Kalau kita diajarkan sebagai murid Tuhan, Yesus katakan, Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Bapamu tahu apa yang kau perlukan. Bapak Saudara, ini harus menjawab, ini menjadi kerinduan kita bersama. Di masa-masa sekarang saya tahu bahwa di awal-awal pandemi ini terjadi, ada begitu banyak kekhawatiran dalam hidup kita. Saya berkhotbah di ibadah online dari awal-awal kita ibadah online dari bulan Maret. Saya bicara tentang jangan khawatir, jangan takut gitu. Tapi ini coba saudara berpikir kembali, ini sudah bulan yang keberapa kita, udah lebih daripada setengah tahun kita di pandemi ini. Saudara dalam pemeliharaan Tuhan bukan? Saudara tetap sehat bukan? Kekhawatiran kita di awal-awal itu, saya diingatkan Tuhan, saya berjalan dengan iman, saya melalui setiap hari-hari, dan firman Tuhan katakan kesusahan sehari cukuplah sehari. Terus saya berpikir bagaimana nanti. Saya sendiri mengalami di tahun ini, mulai awal tahun, di tahun ini anak saya tamat SMA dan harus masuk perguruan tinggi. Kekhawatiran banyak, bagaimana nanti untuk membayar, bagaimana nanti untuk kebutuhan kuliahnya, bagaimana nanti. Kekhawatiran itu mulai banyak. Apa yang begini, apa yang begitu, apa yang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, banyak sekali kekhawatiran. Tapi saya diingatkan Tuhan, engkau murid Tuhan, Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Amin. Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Ketika kita mencari kerajaan Allah, makanya saya katakan tadi, mencari itu dengan kesungguhan, terus menerus mencari kerajaan Tuhan, terus menerus izinkan dia memiliki otoritas dalam hidupmu, terus menerus dia memegang kendali dalam hidupmu. Maka jangan terlalu khawatir. Ada begitu banyak orang khawatir, nanti anakku bagaimana, 10 tahun lagi anakku bagaimana, nanti kuliahnya bagaimana. Akhirnya dia berkutat saat ini, sampai dia masih hidup saat ini bersibuk semua segala sesuatu dilakukannya supaya nanti anaknya bagaimana. Dia kekhawatirannya untuk hari-hari depannya, masa depan anaknya dikhawatirkan dari sekarang, membuat dia tidak
mengucap syukur untuk berkat Tuhan hari ini. Mencari kerajaan Allah. Tuhan Yesus katakan, carilah kerajaan Allah. Tuhan mengajarkan agar setiap orang percaya tidak boleh memiliki kekhawatiran yang negatif. Kekhawatiran negatif itu mengikat, saya bilang. Sehingga usaha memenuhi kebutuhan jasmani melampaui panggilan untuk mengumpulkan harta kita di surga. Mempertajam pengertian mengenal kebenaran dan mengabdi kepada Tuhan. Saudara, saya ingatkan Bapak Saudara, di tengah-tengah pandemi ini saat ini, ada begitu banyak orang yang meninggalkan cinta mula-mulanya sama Tuhan. Ada begitu banyak yang mengalami kekeringan rohani. Tapi ingat, ada begitu banyak orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi di tengah-tengah krisis ini dan mereka memberikan hidupnya kepada Tuhan. Ada begitu banyak juga hari-hari ini yang akhirnya mereka mencari kebenaran dan akhirnya menemukan kebenaran Kristus. Mereka akan percaya kepada Tuhan. Saudara menjadi orang yang seperti apa di pandemi ini? Saudara menjadi seperti apa di tengah-tengah krisis ini? Apakah engkau semakin mengenal Tuhan? Apakah engkau semakin mengejar kerajaan Tuhan? Waktu saya khawatir untuk nanti bagaimana anak saya, Tuhan ajarkan, bapamu tahu, saya gak mau mengandalkan manusia. Saya mau mengandalkan Engkau Tuhan. Saya percaya Allah Jehovah Jireh mencukupkan segala kebutuhan saya. Siapa saya bisa mengkuliahkan anak saya? Tapi Tuhan sediakan. Kenapa? Karena saya mengandalkan Tuhan. Saya gak mengandalkan manusia. Saya mengandalkan Bapa. Saya katakan, Bapakku di surga tahu apa yang aku butuhkan. Dan kita sudah melewati berbulan-bulan keadaan seperti ini. Berbulan-bulan kita ada di pandemi ini. Sampai saat ini saya berdiri di hadapan Bapak Saudara, berkata bahwa Dia tidak pernah membuat saya kekurangan, bahwa Dia tidak pernah membuat saya mengalami kelemahan yang membuat saya meminta-minta. Dia tetap Tuhan yang menyediakan. Perkara makan dan minum tidak boleh menjadi hal yang utama, sehingga mengabaikan panggilan yang paling penting, mengejar kekekalan. Hal itu tidak boleh terjadi, Bapak Saudara. Kita mengejar yang jasmani. Secara jasmani mungkin saudara karena bekerja, karena saudara usaha, saudara lupa bahwa saudara tidak lagi mengejar kerajaan Allah yang berdampak pada kekekalan. Saudara, saya tetap menabur kebaikan meskipun saya tahu saya membutuhkan, tapi ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, saya tetap menabur. Karena apa? Karena itu berdampak pada kekekalan. Kalau saya khawatir nanti bagaimana, saya nggak akan bisa menabur, saya nggak akan bisa menolong orang lain karena saya khawatir. Karena kekhawatiran itu menghimpit. Saya katakan persoalan makan dan minum itu persoalan yang dicari-cari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita penting. Apakah dalam pandemi ini saudara ada orang yang saudara tidak makan atau tidak sangat kekurangan di tengah pandemi ini? Saya rasa tidak. Saudara tetap sehat. Saudara masih makan 3 kali sehari, bukan? Saudara masih menikmati hidupmu, bukan? Itulah bukti bahwa Bapa di surga memeliharamu. Itulah bukti bahwa Bapa di surga tidak meninggalkanmu. Kerajaan surga memiliki pengertian bahwa pemerintahan Allah dalam hidupmu. Allah memerintah dalam hidupmu. Allah berdaulat dalam hidupmu. Perbedaan yang mencolok antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya kepada Yesus adalah dalam dia mengelola kekhawatirannya. Saya katakan tadi saya bisa khawatir, tapi firman Tuhan mengingatkan saya ambil firman Tuhan ini. Jangan kamu khawatir akan hidupmu. Saya ambil itu sebagai kebenaran, pewahyuan dalam hidup saya. Saya katakan, Bapakku di surga tahu apa yang aku perlukan. Sehingga saya tidak khawatir. Sehingga saya tak menabur, menolong orang-orang lain yang kesulitan. Sehingga saya tak berdampak pada kekekalan. Saya tak melakukan firman Tuhan. Kalau kita berjalan dalam prinsip kerajaan surga, nilai-nilai kerajaan surga, saudara, hidup saudara akan berbeda. Hal yang kedua yang harus kita cari apa?
kebenarannya. Wow, melalui Roh Kudus kita harus berusaha mentaati perintah Tuhan, firman Tuhan ini. Kita harus memiliki kebenaran Kristus. Jadi artinya seperti ini Bapak Saudara. Ketika Bapak Saudara menjadikan Tuhan, mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, saudara, nilai-nilai yang Tuhan ajarkan itu akan mengubah hidup kita, mengubah perilaku kita, mengubah sikap kita, mengubah tingkah laku kita. Bukan hanya yang dilihat manusia, tapi yang tidak terlihat pun kita tetap memiliki integritas. Ketika seseorang hidup dalam kebenaran, maka tidak ada yang tersembunyi dalam dirinya. Dia tetap benar di hadapan Allah. Mencari kebenaran, menjadikan firman Tuhan ini menjadi tuntunan dan menolong kita mengubah tingkah laku kita. Carilah Tuhan dan kebenarannya. Ketika kita mencari kerajaan surga, kita menjadikan Yesus Raja dalam hidup kita. Dia yang berdaulat, dia yang menolong kita, dia yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan untuk bisa mengampuni meskipun kita sulit mengampuni. Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan mendorong kita, mengajar kita, memampukan kita untuk percaya janji-janji Tuhan. Kebenaran dalam teks ini artinya adalah kebenaran yang bertalian atau berhubungan dengan tingkah laku. Saya katakan tadi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus menghendaki setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus menghendaki setiap saudara dan saya itu memiliki integritas. Karakter kita diuji, karakter kita teruji, karakter kita mengalami perubahan. Karena apa? Kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya katakan tadi bahwa perikop ini ayat yang sebelumnya adalah sebelum Tuhan Yesus katakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau ada kata tetapi berarti sebelumnya itu ada hal-hal yang Tuhan Yesus katakan, yaitu tadi bicara tentang kekhawatiran, bicara tentang janganlah kamu khawatir. Kemudian dibandingkan dengan coba kamu lihat apakah Salomo dalam kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu, seperti bunga bakung dia pelihara gitu ya kan. Jangan katakan lagi apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Kemudian ayat 32, semua itu dicari orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Baru kemudian ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, ini saya suka dengan semuanya, akan ditambahkan kepadamu. Saya tadi katakan semuanya akan ditambahkan. Engkau akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, maka semua yang lain, jadi semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Semua yang lain diberikan Allah juga kepadamu. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya maksudnya adalah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Dengan kata lain, menempatkannya sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Kolose 3 ayat 1-2 berbunyi demikian. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, dengan istilah khawatir dengan apa yang menjadi kebutuhan kita untuk hari ini, besok, bagaimana anak saya, bagaimana nanti anak saya, bagaimana. Saya mau kasih tahu saudara, sewaktu 2017 suami saya dipanggil oleh Tuhan. Kami berdua adalah full time sebagai hamba Tuhan. Kami tidak punya usaha. Dan ketika itu anak saya masih SMA. Ketika suami sudah tidak ada, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, saya tentu
khawatir, gitu ya. Ada begitu banyak yang mengkhawatirkan bagaimana nanti, bagaimana kebutuhan, bagaimana ini. Karena saya sendiri harus sendiri untuk memikirkan itu. Begitu banyak masalah-masalah yang saya hadapi. Banyak tantangan yang saya hadapi. Saya mau saksikan ini Bapak Saudara, supaya saudara tahu bahwa saya menerima ini, kebaikan Tuhan ini. Ketika saya mengkhawatirkan kepada hal-hal yang lain, hal-hal yang akan datang, Tuhan ingatkan saya firman Tuhan ini. Bapa mau tahu apa yang kamu perlukan. Carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan saya saat ini sudah kuliah. Saya bisa membayar uang kuliahnya Bapak Saudara di tengah pandemi ini. Itu berkat Tuhan. Apakah ada manusia yang menolong saya? Apakah saya bergantung kepada manusia? Tidak. Yang berjanji banyak. Keluarga berjanji banyak. Tapi janji manusia saudara, siapa yang bisa pegang? Tapi ketika Tuhan yang berjanji, maka Dia pasti menggenapi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu? Yang penting saudara adalah engkau punya damai sejahtera dalam hidupmu. Ketika kau punya damai sejahtera, kau mengenal siapa Allahmu, imanmu akan semakin dikuatkan. Engkau akan semakin teguh, engkau akan semakin melihat pertolongan Tuhan. Kalau saya ditolong oleh Tuhan, kalau saya mengalami ini, carilah Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya mendorong Bapak Saudara untuk mengalami hal yang sama. Jangan khawatir akan hidupmu. Carilah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Segala hal yang kau miliki di bumi akan nanti bisa sirna. Tapi Tuhan menjamin, ketika engkau memikirkan kekekalan, maka Tuhan akan mencukupkan segala apa yang kau butuhkan. Dia tahu apa yang kau perlukan. Saya mendorong saudara untuk mengerti hal ini. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami hari ini. Di minggu pertama di bulan Oktober ini, Kau mengingatkan kami untuk mencari kerajaan Allah. Mencari Engkau Tuhan dan kebenaran-Mu. Mungkin ada begitu banyak saat ini orang-orang yang meninggalkan cinta mula-mulanya. Mereka mengalami kekeringan di dalam iman roh mereka. Bapakku berdoa, Tuhan Engkau melawat saat ini. Bapak saudara di rumah, saya mau saudara pandang Tuhan saat ini. Saya tahu engkau mungkin dalam kondisi khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan, akan apa yang kamu pakai, bagaimana aku melewati ini, bagaimana aku membayar utangku, bagaimana aku menyelesaikan tagihan-tagihanku. Bapa di surga tahu apa yang kau perlukan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara, taruh tanganmu di dada sebagai bukti tanda penyerahan hatimu kepada Tuhan. Saya mau berdoa, hatimu dijamah oleh Tuhan saat ini. Bapa di surga, aku berdoa dalam nama Yesus kepada setiap umatmu yang menaruh tangannya di dadanya saat ini. Dia sedang berkata kepada dirinya, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, engkau akan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang lain akan ditambahkan dalam hidupmu. Bapakku berdoa dalam nama Yesus, engkau menjamah setiap hati saat ini. Engkau menjamah setiap pikiran-pikiran saat ini. Biar setiap anak-anakmu percaya bahwa engkau yang memegang kendali dalam hidupnya. Aku berdoa dalam nama Yesus, Yesus yang memerintah dalam hatimu. Yesus menjadi raja dalam hidupmu. Sehingga ketika engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, akan mengubahkan perilakumu. Engkau akan menjadi orang yang memiliki integritas. Engkau akan dipercaya oleh Tuhan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Karena engkau mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Aku berdoa dalam nama Yesus. Engkau akan mengejar yang sangat penting ini yang Yesus katakan. Kebenarannya. Engkau akan mencari Tuhan dengan segenap hatimu.
dengan kesungguhan. Karena ini sangat penting, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang terutama. Aku berdoa, Engkau pulihkan keadaan hati semua umat-Mu yang menyaksikan ini. Saat ini aku berdoa dalam nama Yesus, mereka dipulihkan karena mereka percaya kepadamu. Mereka akan menjadi orang-orang yang segenap hati mencari Engkau, mencari wajah-Mu, bersekutu dengan Engkau setiap hari dan membaca firman-Mu, akan hidup dengan kebenaran yang Tuhan Yesus telah ajarkan. Bapakku berdoa Engkau pulihkan keadaan umat-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara. Roh Kudus yang menerjemahkan, mengajar kami sehingga kami boleh mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur telah mendengar firman Tuhan. Thank you Lord. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu. Katakan kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Kami hidup dalam-Mu Tuhan. Thank you Lord. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu. Amin. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Katakan nyatalah karya-Mu di dalamku. Nyatalah karya-Mu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Thank you Jesus. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan di atas kepala yuk. Come on. In Jesus we rely. In Jesus we rely. Katakan sekali lagi. In Jesus we rely. Amen. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. In Jesus we rely. In Jesus we rely. Puji Tuhan.
Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Saya percaya Bapak Saudara dijamah oleh Tuhan. Saudara ikut memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya di rumah saudara ada hadirat Tuhan. Dan kita mengucap syukur kalau kita sudah menyelesaikan ibadah online ini. Dan saya mendorong Bapak Saudara untuk renungkan firman Tuhan setiap hari, baca firman Tuhan dan temukan Tuhan dalam di kamarmu. Hadirat Tuhan ada di rumahmu, dan itu dilakukan dengan disiplin menjadi gaya hidup kita setiap hari. Cari Tuhan dan kebenarannya. Pertama kali engkau bangun dari tidur, engkau pertama kali bersujud menyembah Tuhan dan berdoa. Itu artinya kau mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun. Puji Tuhan, saya tetap mendorong Bapak Saudara untuk tetap menjaga kesehatan dan juga memakai masker ketika saudara keluar rumah, menjaga jarak. Saya terus berdoa supaya tidak ada satupun saudara yang terkena virus ini, karena saudara menjaga jarak dengan orang lain dan memakai protokoler daripada COVID-19 supaya kita terhindar dari virus ini. Kita akhiri ibadah ini, mari kita berdoa mengucap syukur dan menerima doa berkat. Kami mengucap syukur buat hari ini Engkau sudah memberkati ibadah online kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa, Engkau Roh Kudus yang memimpin kami. Terima kasih kami boleh rasakan hadirat Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang sudah kami makan dan minum. Terima kasih Tuhan juga untuk kebenaran firman-Mu. Kami akhiri ibadah online ini dan kami percaya semua umat-Mu yang menyaksikan mereka diberikan kesehatan dan kekuatan. Mari angkat kedua tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Allah Bapa kita yang kita sembah dalam Yesus Kristus Tuhan, Allah Abraham, Isa dan Yakub. Allah itu yang kita sembah, Allah yang memberikan hidupnya kepadamu, Allah yang telah memberikan hidupnya dan memberikan kita janji bahwa kita mengalami kehidupan yang kekal. Mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu. Engkau punya Allah yang ajaib dan luar biasa. Tidak ada mustahil bagi Dia. Taruhkan seluruh iman dan pengharapanmu kepada Dia. Biarlah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Kristus Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan yang Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Glory to God, ibadah online kita hari ini telah selesai. Terima kasih Pastor Suartini Simanjuntak yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah online hari ini. Saya mengingatkan kembali untuk kita semua tetap setia dalam memberi persembahan, perpuluhan dan persembahan khusus untuk rumah Tuhan ke nomor rekening yang sudah disediakan. Saya juga mendorong untuk kita semua tetap terhubung dalam grup WhatsApp Sitri Kenisa Bekasi supaya kita sama-sama saling mengingatkan, saling mengasihi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara juga yang membutuhkan dukungan doa dan konseling bisa hubungi ke nomor telepon yang ada di bawah ini. Dan minggu depan kita masih ada ibadah online jam 9.15 untuk ibadah Kingkis dan jam 10.15 untuk ibadah umum. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara untuk like, comment, subscribe YouTube channel kita Sitri Kenisa Bekasi. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.